Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat You Friends, balik lagi di UPP Podcast. Sobat You Friends, balik lagi nih di sini sama Ica dalam program You Berjumpa. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan, tentunya Ica bakal nemenin kalian semua dengan pembahasan yang menarik. Dimana pada topik kali ini, kita akan membahas terkait bagaimana sih proposal PKM yang lolos pendanaan bersama mahasiswa berprestasi. Dan for information juga nih Sobat You Friends, tentunya di episode kali ini Ica gak bakal sendirian loh, karena di episode kali ini Ica sudah ditemani oleh para guest star yang sangat spesial tentunya. Nah, Sobat You Friends juga pasti penasaran dan bertanya-tanya ya, siapa sih guest star kita yang sangat spesial pada hari ini? Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut guest star kita pada hari ini. Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya ya, siapa sih guest star kita yang sangat spesial pada hari ini? Nah, mereka juga merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2019 yang sangat berprestasi tentunya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita sambut guest star kita pada hari ini. Yakni ada Ahla Teteh yang cakep-cakep nih di sebelah aku. Hai Teteh. Halo Teteh. Halo semuanya. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan buat tak kenal maka tak sayang. Karena ada pepatah yang mengatakan buat tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita perkenalan dulu ya. Boleh mungkin dari yang sebelah sini? Dari saya? Iya. Oke. Perkenalkan teman-teman You Friends, nama saya Dery Darmawan dari angkatan 2019 PKN 2019B. Ini nama netizennya You Friends. Yes. Oke, halo You Friends, kenalin nama aku Yunita Putri, tapi teman-teman You Friends bisa panggil aku Puput. Angkatan berapa nih? Oh, aku angkatan 2021 dari jurusan psikologi. Oke, kalau aku Maitria Kada Yusuf, tapi biasa dipanggil Mai, dari Pendidikan Sosiologi 2020. Ya, udah. Berarti ada Kang Dery, Teh Puput, dan juga Teh Mai. Ya, betul. Nah, sebelum kita berbincang-bincang nih kan Teh, aku ada satu pantun dulu nih buat Ahla Teteh semua. Boleh. Nanti kalau misalnya aku pantun, Bang Syakab ya. Siap. Ngopi santai di kebun teh. Cakep. Gak sengaja ketemu Pak Dekan. Cakep. Selamat sore wahai Akang Teteh, semoga harinya menyenangkan. Amin. Tepuk tangan dulu. Oke, Akang Teteh kan Akang Teteh ini merupakan mahasiswa berprestasi ya yang lolos program proposal pendanaan PKM gitu. Gimana nih rasanya setelah bisa ikutan ke PIMNAS secara offline? Karena kan beberapa akhir ke belakang itu kita pandemi Covid ya. Nah, gimana sih rasanya bisa ikutan PIMNAS ini secara offline? Coba boleh dong di-spill sedikit. Dari aku dulu ya, Boleh. nanti disambung. Kalau aku pribadi rasanya pertama nggak nyangka, terus kedua bangga, ketiga merinding, keempat buat memproses dan mencerna bahwa aku tuh bisa masuk PIMNAS. Itu butuh waktu karena setiap kita ngerjain prepare buat PIMNAS rasanya wow, ini tuh beneran nggak sih kayak gitu. Soalnya bener-bener PIMNAS itu salah satu mimpi aku di tahun 2022. Alhamdulillah bisa kecapaian dan ternyata offline PIMNASnya gitu. Dan ketika PIMNAS offline itu rasanya campur aduk sebenarnya, dari mulai sedih, capek, bosen sampai ke merinding. Pas ada di Holdom UMM. Kebetulan kita PIMNASnya di UMM di Malang dan rasanya merinding karena satu Indonesia itu berkumpul buat ikut satu kompetisi yang sama di satu tempat yang sama, dan itu tuh kayak wow, keren banget kayak gitu karena kita ketemu berbagai macam universitas, totalnya 347 tim yang disaring dari 37.000 proposal ke 1.700 tim sampai ke 347. Kalau kalian gimana? Kalau dari aku mungkin rasa syukur dan rasa bangga ya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang yang panjang gitu. Cuman ngerasa kayak wah luar biasa banget gitu. Jadi beneran pengalaman yang paling berharga di selama perkuliahan yang akan aku tempuh 4 tahun ini adalah salah satu pengalaman yang menurut aku tuh paling kerasa dan paling berharga banget sih. Iya betul, aku juga setuju banget sih sama Dery sama Teh Mai, karena aku juga bener-bener ngerasa vibes di sana tuh pas waktu kita udah nyampe Malang dan kita udah ketemu tuh sama mahasiswa satu Indonesia yang wah luar biasa banget, gagah-gagah kita ketemu sama alma mater dari kampus lain yang sebelumnya aku belum pernah gitu. Apalagi ini tuh bukan bukan salah satu tujuan, maksudnya bukan kita tuh gak berharap sampai ke situ gitu, tapi ternyata kita bisa mencapai hal itu luar biasa banget, bisa merinding banget rasanya pokoknya. Wah, keren sekali ya, ternyata pengalamannya begitu luar biasa nih Bang Tata. Pasti jadi pengalaman yang tak terlupakan ya. Iya benar. Bahkan kayaknya kalau misalkan kita dikasih kesempatan
kesempatan lagi pengen kesana lagi. Kalau aku punya orang dalam di kementerian, please Bapak Ibu masukin lagi aku PIMNAS. Aku juga. Itu Karena semenyenangkan itu teman-teman, kayak bukan lebay tapi memang apa ya, semenyenangkan itu gitu. Iya, betul banget. Oke, kalau gitu. Nah, Akang Teteh sekalian kan, Akang Teteh itu udah lulus ya program PKM ini. Nah, gimana sih cara kita agar bisa menuangkan ide atau gagasan melalui tulisan? Ada gitu mungkin tips and triknya? Kalau menuangkan ide kita, kan ide itu sesuatu yang abstrak ya, gimana cara kita memanifestasikannya ke dalam suatu tulisan tuh menurut aku kalau misalkan kita nemu masalah, kita punya ide yang kita rasa menarik, itu langsung catat, itu langsung bikin notes, entah itu di HP ataupun teman-teman yang biasa bikin tulisan secara manual bisa langsung tulis gitu, supaya lebih mempermudah apa ya, perekaman ide-ide kita. Nah, dari situ perbanyak literasi, karena gimana pun kunci menuangkan ke dalam suatu bentuk karya tulis itu adalah kita harus banyak-banyak referensi, kita harus banyak-banyak membaca, literasinya itu harus benar-benar ditingkatkan. Karena kalau boleh jujur, aku juga literasinya termasuk rendah banget. Jujur ya, ini nggak bohong, bukan merendah untuk menilai, tapi emang rendah banget teman-teman. Tapi ketika aku masuk PIMNAS, aku di-press buat bisa punya literasi yang bagus kayak gitu. Jadi aku bisa menuangkan ide-ide yang aku temukan ke dalam bentuk karya tulis melalui bekal literasi yang aku baca itu, kayak gitu sih. Oke, kalau dari Teteh? Sebetulnya kunci jawabannya juga udah dari mungkin aku cuma mau nambahin aja, sebenarnya kalau misalkan di PKM ini bahasanya tuh luas banget ya, dari apalagi di PKM ini ada 8 mata bidang ya, ada 8 bidang yang masing-masing tuh udah punya kekhasannya masing-masing. Jadi kayak kalau misalkan teman-teman mau cari ide itu kayak berserakan gitu dimanapun ada, apalagi sekarang lagi banyak krisis gitu ya di negara kita sendiri. Pasti banyak banget lah yang bisa dikulik lebih jauh lagi, karena memang waktu kita PIMNAS juga judulnya tuh banyak yang menarik banget gitu, banyak yang nyeleneh juga, banyak yang out of the box banget, yang sebelumnya kita pikir ini nggak harus diteliti, terus kayak oh ternyata ini penting gitu. Pasti banyak banget teman-teman ketemu lah sama hal itu di sekitar kita. Contohnya itu kayak kemarin tuh orang Batak makan orang, kayak gitu ya kan? Kayak wow, kok bisa ya? Orang tuh kepikiran untuk membuktikan apakah itu tuh bener atau enggak, kayak gitu. Kayak gitu sih ya, luar biasa banget. Gak bosen ya kita kemarin nontonin dari jam 8 pagi sampai jam 7 sore selama 2 hari. Kayak karena risetnya emang bagus-bagus sih. Wah, keren sekali ya ternyata. Oke. Nah, Teteh sekalian kan ini beda-beda jurusan ya? Iya. Nah, gimana sih kalau misalkan kita tuh udah punya ide, tapi kita tuh masih bingung gitu, masih belum ada partner untuk diajak buat menggarap suatu karya gitu. Nah, gimana sih caranya agar kita itu bisa menemukan orang atau partner dengan cara yang efektif gitu, supaya nantinya nggak cuma numpang nama doang kan ya, bisa jadi partner yang bisa berkolaborasi dengan baik. Ada nggak sih tips and trik bagaimana caranya mencari orangnya? Main? dari aku mungkin apa ya? Nggak ada sih ya, maksudnya kayak pas kita nyari tim itu nggak terpatok yang harus gini gitu ya, karena sebelumnya juga tuh kayak Adeli ngasih tugas aku buat tolong cariin anak psikologi gitu. Nah aku juga pas nyari tuh yang memang yang syaratnya tuh yang benar-benar cuman mau ikut PKM-an aja gitu, karena itu tuh salah satu syarat buat kita ikutan PKM tuh ya konsisten dan komitmen gitu sama apa yang dia pilih. Kalau dia mau ikutan PKM ya dia harus komitmen dengan pilihan itu gitu. Jadi mungkin untuk apa ya, untuk tips and triknya itu coba aja dulu mungkin ya, cari aja dulu gitu, karena nanti juga bakalan ketemu sendiri, chemistry itu bisa dibangun gitu sih kalau menurut aku. Terus kalau misalnya aku boleh nambahin, kalau cara membentuk tim itu mungkin Teh Uni juga ya merasakan cara membentuk tim itu kayak gimana. Kalau misalnya aku pertama tentu kita harus lihat dulu kita tuh mau masuk ke PKM yang mana. Contohnya aku masuk PKM RSH, Riset Sosial Humaniora. Terus aku udah dapat, kebetulan alhamdulillah aku udah dapat judul, udah dapat masalah. Maka dari itu aku udah tahu kan PKM itu harus multidisiplin. Jadi misalkan aku base-nya ilmu kewarganegaraan. Nah, gimana caranya ilmu kewarganegaraan itu bisa nge-link ke ilmu-ilmu yang lainnya. Misalkan kalau karena aku mengangkatnya tentang PABING, teman-teman, PABING itu kan bisa beririsan dengan masalah psikologi, bisa beririsan sama masalah sosial. Maka dari itu aku nyari pertamanya anak sosiologi dulu, ketemu Mait. Terus aku kita nyari ya anak psikologi, wajib kata Bu Sri, itu wajib, dosen pembimbing kita Bu Sri teman-teman, terus wajib anak psikologi. Akhirnya nyari lewat base Twitter, lewat Instagram, akhirnya ketemulah si Puput ini yang luar biasa kayak gitu. Jadi intinya harus sesuai dengan bidang keilmuan yang kita kaji dulu kayak. Dan aku juga mau izin nambahin juga, karena tadi kan bisa dibilang aku ngedadak banget gitu ya, paling telat masuknya di antara tim-tim yang lain.
Nah, kalau dari aku sendiri sih, yang terpenting itu adalah bukan cara kita nyarinya, tapi cara setelah kita udah masuk. Artinya kan kalau misalkan kita udah nge-hire orang nih, artinya kan orang itu harusnya diharapkannya udah punya komitmen dong sama PKM ini. Nah, terus yang aku suka dari tim ini tuh adalah ketua timnya juga bener-bener yang kayak yang kayak bener-bener kasih motivasi aku banget, karena aku tuh bener-bener yang kayak anak polos, aku clueless banget nggak tahu apa-apa. Terus akhirnya dikasih motivasi juga dari dosen pembimbing, dari ketua tim, dari teman-teman tim juga. Terus juga kayak didoktrin kalau misalkan ya ini tuh sesuatu yang serius gitu, bukan untuk dibawa main-main. Aku boleh nambahin? Boleh. Nggak apa-apa ya. Oke, kalau misalkan ini gini teman-teman, kalau untuk memulai membangun tim itu tuh yang susah itu kan memulainya. Nah, gimana caranya kita tuh nggak boleh melewatkan kesempatan yang ditawarkan. Karena apa ya? Belum tentu kesempatan itu tuh datang 2 kali. Walaupun mungkin kita nggak tahu, Puput juga, Mait juga nggak tahu PKM sebelumnya, aku juga nggak tahu PKM tuh yang kayak gimana sih. Tapi ketika kita mau berani buat memulai, kita bakalan belajar gitu. Dan aku yakin gitu PKM itu, aduh ya Allah, kalau aku bisa memohon ke kalian, please ikut PKM, please masuk PIMNAS kayak gitu, karena aku pengen merasakan apa yang kita rasakan. Betul. Gitu. Beban PKM tuh gak seberapa sama pengalaman yang bakal kalian dapat. Worth it banget. Super memorable banget, yang super bikin happy. Makanya seneng deh. Keren banget ya, kalau misalkan ibarat kata pepatah itu, if you never try, you will never Yeah. know. Yes. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Ya, Benar, betul. benar banget. Makanya kita harus mencoba gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kang Teh, untuk judul PKM-nya sendiri itu apa sih? Boleh dijawab? Fenomena pubbing, degradasi sipil kompetens di tengah tantangan bonus demografi di kalangan zilenial. Kenapa sih bisa terbenak judul itu? Oke, sebenarnya for your information, dan ini mungkin fun fact, tim aku ini tuh adalah tim yang tidak direncanakan sama sekali, alias tim cadangan teman-teman. Karena aku tim utamanya sama temen aku yang satunya sama adik tingkat juga dari PKN angkatan 20 juga. Nah, tapi mungkin belum rezekinya dan kebetulan lolosnya sama mereka. Jadi judulnya itu, aku mulai eksplorasi judul itu dari bulan November 2021 dan ketemu judul pubbing itu bulan jodohnya itu Januari 2022. Itu tuh aku tuh sebetulnya awal-awal tuh kalau eksplorasi itu aku nyarinya lewat jurnal-jurnal internasional, lewat artikel-artikel ilmiah, tapi nggak ketemu-ketemu nih yang menarik, yang seksi judulnya. Akhirnya aku lihat di Instagram, aku lagi scroll Instagram karena aku anaknya sosmed banget kan ya gitu. Aku lagi scroll Instagram, nemu nih gila pubbing gitu. Apaan pubbing? Oh, ternyata itu masalah yang relate banget sama aku pribadi, sama orang-orang di sekitar aku. Akhirnya ketika aku nemu judul ini menarik nih gitu. Dan aku searching dulu, belum banyak yang ngebahas. Akhirnya aku angkatlah jadi judul PKM yang aku kaitin sama ilmu kewarganegaraan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kapan sih kita itu bisa menyusun proposal PKM dan berapa lama kira-kira untuk pembuatannya? Kalau nyusun proposal PKM sendiri, sebetulnya nggak lama sih. Dari mulai pedoman keluar, itu teman-teman udah bisa nyusun. Pedoman itu biasanya keluar bulan Januari sampai Februari akhir. Tapi kita bisa curi start nyusun proposalnya bulan sebelum pedoman. Jadi sebelum pedoman itu keluar, kita tuh harus punya tim, harus punya judul terlebih dahulu, harus punya dosen pendamping, karena dosen pendamping itu bebas milih mau siapa aja. Supaya kita bisa curi start pedomannya, pakai pedoman yang dulu aja, baru nanti disesuaikan dengan pedoman yang baru kayak gitu. Nah, setelah itu ini berarti berbicara alur ya. Setelah itu, waktu itu tuh aku bikin proposal, Hamin 2 submit itu masih ada revisi karena aku ternyata salah struktur proposalnya, nggak sesuai pedoman. Setelah itu jadi proposalnya masuk seleksi lewat fakultas. Setelah masuk seleksi lewat fakultas, diseleksi di universitas 2 kali, baru kita bisa submit ke Simbel Mawa, ke kementerian. Setelah itu nunggunya itu tuh submit tuh bulan Maret awal ya, nunggu diumumin bulan Mei, dapat pengumuman bulan Mei, alhamdulillah didanai bersama di PKN bersama timnya Kang Rifki, sama Teh Uni, sama Teh Anfan. Halo Teh Uni, ada di sana. Kayak gitu. Setelah didanai, kebetulan langsung deh kita bikin timeline riset mulai bulan Mei sampai bulan Juli akhir kita melaksanakan riset. Agustus bikin luaran PKM, September kita penilaian di tingkat nasional, namanya PKP 2. Udah gitu nungguin deh pengumuman PIMNAS. Alhamdulillah bulan Oktober diumumkan peserta PIMNAS
dari Oktober sampai Desember awal persiapan buat PIMNAS kayak gitu. Wah, Itu keren alur. sekali ya Sobat You Friends. Waduh, ini Akang Tetehnya begitu berprestasi ya. Aduh, Wah. bisa aja. Bisa aja. Nah, kalau boleh Berprestasi tahu sekarang. nih Akang Teteh, poin-poin apa saja sih yang perlu diperhatikan supaya proposal itu bisa lolos didanai? Pokoknya kalau menurut aku sih yang penting karena PKM itu harus taat banget sama asas ya Adiri ya. Kayak kalian tuh bener-bener harus dibaca detail semua pedoman, semua aturan, karena nanti kalau misalkan sekalinya kalian udah submit proposalnya ke Simbel Mawa, itu tuh kalian udah dari metode penelitian aja dari awal sampai akhir tuh nggak boleh berubah gitu. Kayak kalau misalkan kalian di tengah-tengah misalkan mendapatkan apa itu bisa jadi sesuatu yang berbahaya gitu buat nanti di kemudian hari di penilaiannya gitu. Dia harus konsisten juga ya gitu Betul, dari harus awal konsisten. sampai akhir. Dan mungkin yang aku lihat juga tuh proposal-proposal yang didanai itu ini ya judul-judulnya tuh menarik dan seksi-seksi gitu. Jadi nggak yang cuman gitu aja tapi out of the box yang orang-orang tuh nggak kepikiran kayak tadi tuh orang Batak makan orang. Terus ada juga yang neliti soal waktu waktu keberuntungan, hari tanggal keberuntungan gitu. Kayak itu tuh kayak suatu hal yang out of the box aja gitu. Dan selain taat asas itu ya, selain yang harus emang taat asas banget sama pedoman gitu. Ya. Terus mau nambahin juga ya, Boleh. jangan sampai malas baca pedoman, walaupun pedomannya itu kayak tebel sampai 80 halaman, harus dibaca karena itu kuncinya kayak gitu. Wah, jadi gini, proposal tuh dilihat dulu strukturnya, apakah sesuai pedoman atau enggak. Misalkan penomoran halaman, di daftar isi itu nomornya pakai huruf Romawi di sudut kanan bawah. Terus dari mulai isi bab 1 itu diletakkan di sudut kanan atas. Kalau misalkan teman-teman nggak sesuai dengan kayak gitu, dari mulai judul dari mulai nomor halaman aja, ya udah proposal sebagus apapun isinya bakalan disingkirkan proposalnya kayak gitu, nggak bakalan lulus. Baru setelah itu dilihat isi proposalnya, substansi proposalnya, kelengkapan dokumennya dan lain sebagainya. Kayak gitu Oke, sih. berarti harus sangat-sangat mengikuti aturan ya? Ya, benar. Oke. Kalau boleh tahu nih jenis-jenis proposal seperti apa sih Akang Teteh yang didanai itu? Kalau misalkan ada PKM apa kan ada jenis-jenisnya. Oh, Nah, jenis-jenis proposal PKM. proposal seperti apa sih yang lolos didanai itu? Kalau proposal seperti apa yang lolos didanai, tentunya yang sesuai dengan pedoman. Terus yang isinya itu padat, menarik, dan kaya substansi kayak gitu. Terus yang kaya akan referensi dan original. Terus unik, terus punya apa Put? Kalau kata Put? Iya betul lupa. Novelty, keterbaruan. Jadi harus beda gitu sama riset-riset yang lain. Apa sih yang ngebedainnya? Kalau di bahasa anak pinter tuh state of the art-nya harus jelas kayak gitu. Nah kayak gitu itu proposal yang biasanya didapat pendanaan. Terus kayak misalkan dananya juga harus rasional. Kayak misalkan dananya itu harus diperuntukkan untuk ini, nggak boleh sampai yang lain kayak gitu. Harus benar-benar baca pedoman sih. Terus disesuaikan juga sama bidang PKM-nya. Kayak gitu kan ada 8 bidang PKM, RSH, RE, PMK, KI, KC, AI, GFT, VGK, banyak pokoknya, saya juga lupa. Kalau proposal Akang Teteh termasuknya ke proposal Ke RSH. RSK. RSH. RSH. Apa itu RSH? Riset Sosial Humaniora. Riset Sosial Humaniora. Oke. Mungkin terkait proposal bagaimana yang akan didanai sudah cukup komprehensif gitu ya dijelaskan oleh Kang Dery, Teh Puput dan juga Teh Mai. Nah, mungkin aku mau nanya lagi nih Kang tentang Kang Teh maksudnya. Tentang momen apa sih yang paling berkesan selama kalian karantina di sana? Mereka yang jawab. Selama ngerjain PIMNAS mungkin momen yang paling berkesan adalah ketika kita menumpahkan semua emosi kita di ruang busri ya. Kayak itu tuh benar-benar dari Aderi juga mengungkapkan keluh kesah yang selama ini Aderi pendam, terus dari aku terutama gitu, karena pas waktu itu tuh memang ada suatu hal yang mengganjal gitu di diri aku. Terus kalau sama Papa Jar tuh dibukanya tuh sama Papa Jar. Iya, di shock terapi tuh sama Papa Jar gitu. Jadi pas di situ tuh tumpah aja, ke-trigger sama Papa Jar. Papa Jar bilang udah katanya keluarin aja. Jadi emang pas hari itu tuh bener-bener keluar banget dari awal aku pendem pas ngerjain PKM ini sampai pas proses PIMNAS itu kan banyak mendem ya. Pas itu tuh bener-bener tumpah banget sih. Jadi di momen itu aku nangis, tantrum malah, dan itu hal yang paling aku nggak lupain gitu selama ngerjain PKM ini, karena ternyata emang pas dipikir-pikir lagi tuh berat ya. Cuman
karena punya tim yang enak, yang solid, yang menyenangkan dan nyaman banget, jadi itu tuh nggak kerasa gitu. Jadi itu tuh kayak pas hal yang aku pendam tuh karena sama mereka nih, jadi kayak kelupain gitu. Tapi pas itu tuh ke-trigger gitu, jadinya keinget lagi. Dan yang gitu tuh karena PKM itu sama berbulan-bulan kita ketemu dengan wajah yang sama, orang yang sama, perilaku yang sama, dan pola yang hampir berulang gitu. Jadi kayak ada kita tuh waktu itu lagi ada di titik jenuh dan titik capek, stres mau mempersiapkan timnas kayak gitu. Bener banget, karena dinamika kelompok pasti ada ya, karena kita juga berbulan-bulan gitu ngerjainnya, rasa jenuh pasti ada, rasa capek pasti ada. Terus mungkin kalau misalkan momen yang paling berkesan aku itu luar biasa banget ya, musibahnya dari awal kita lolos pendanaan itu Aderi aja bahkan sempat kecelakaan, nggak bisa satu jalan. bulan riset kita stuck. Iya, satu bulan tuh riset kita tuh bener-bener yang kayak berhenti, nggak ngapa-ngapain karena Aderinya sakit. Terus habis itu dilanjut laptopnya juga hilang, terus baru bisa lanjut pendanaan. Terus ya itu waktu kita lolos PIMNAS ada masalah juga dari dari tim kelompoknya, dari dinamika kelompok lah ya namanya. Tim gitu selama berbulan-bulan barengan ngerjain riset yang itu aja juga pasti capek banget lah. Puput H-1 berangkat sakit. Iya. Banyak sekali ya cobaannya. Aku besoknya presentasi, daftar ulang, sakit di Sakit, hotel. iya, kayak juga di Malang. Gitu. Gak apa-apa, banyak cobaan tapi jadi pemenang. Kalau momen paling berkesan waktu pembukaan dan penutupan di holdumnya UM. Iya. Kayak ya Allah, itu semua universitas ya, kayak aku ngeliatin UI itu gini. Wow, sumpah guys, ngeliatin UGM tuh gini, ya Allah banyak banget gini, ngeliatin Unpral tuh gini, ITS gini. Insecure tapi bukan nama mual alah genteng. Tapi kan iya kayak gitu, beda aja gitu, UPI bos gitu. Bandung di bos. Bandung di bos, kayak gitu sih. Oke, nah terakhir nih, kesan dan pesan buat Sobat YouFriends sih ada nggak dari aktivitas kalian supaya bisa bersemangat ikutan PKM? Boleh mungkin spill? Dari aku dulu ya. Boleh. Buat YouFriends, pesannya aja mungkin ya. Pesannya itu wajib ikutan PKM. Karena kesempatan ini nggak bakalan datang berulang. Kalau misalkan teman-teman daftarnya kayak aku, misalkan cuma ikut 2 kali PKM dan itu pun cuma 1 kali lolos PIMNAS, rugi banget. Karena apalagi PIMNAS offline, banyak banget keuntungan yang didapetin. Perjuangan, pengorbanan, rasa capek, rasa lelahnya itu worth it banget ketika kita lolos pendanaan kayak gitu. Syukur-syukur bisa masuk PIMNAS kayak gitu. Karena itu kayak aku pengen banget ngerasain anak-anak PKM tuh bisa ngerasain PIMNAS dan please dapat medali teman-teman. Karena ketika kita lihat tim lain dapat medali, kita juga ikut nangis ya kayak Iya. ya Allah keren banget dapat medali gitu, pengen banget gitu kayak gitu. Jadi teman-teman harus masuk PIMNAS please, apalagi PKM udah 3 tahun berturut-turut selalu mengirimkan wakilnya ke PIMNAS mewakili UPI kayak gitu. Dari mulai tahun kemarin timnya Teh Muti, terus sebelumnya timnya Teh Fau, Teh Gabriel kayak gitu. Jadi wajib banget kayak gitu teman-teman, please masuk PKM, banyak banget keuntungannya, dapat Uniqlo. Jangan PIMNASnya Uniqlo. Next. Kalau dari aku mungkin pesan-pesan buat YouFriends, pokoknya jangan takut buat mencoba, jangan takut keluar dari zona nyaman, karena kalian nggak akan bisa tahu rasanya kalau misalkan ya kalian nggak gerak. Kalau misalkan kalian masih takut ini, takut itu, takut nanti gak bisa manage waktu, takut nanti gak bisa apa-apa, lah nanti aja itu mah dipikirinnya. Karena ketakutan itu yang mengurung kita di tempat yang nggak berkembang kayak gitu. Kalau dari aku mungkin untuk YouFriends, karena ini kan PKN ya, aku tahu ini apa sih? Pasti tahu kayak Portus, Fortuna, Adiuvan. Keberuntungan bagi orang-orang yang berani kan. Nah, jadi teman-teman YouFriends itu harus berani mencoba, karena bener kata Teh Puput tadi, kita nggak akan tahu kalau kita nggak nyoba. Dengan ikut PKM ini teman-teman pasti bakal banyak banget mendapatkan keuntungan. Kalau bisa dapat medali itu teman-teman bisa lolos free skripsi. Iya, betul, skripsi. Jadi di balik tadi kita kan udah nyeritain susah payahnya gitu ya. Tapi di balik itu juga ada keuntungan-keuntungan yang banyak gitu. Kayak tadi kalau misalnya dapat medali itu kalian bisa free skripsi, terus kalian juga bisa makan enak ya. Bisa makan enak setiap harinya. Dijamin kok. Iya, dijamin. Terus bisa ketemu banyak orang, relasi, dosen-dosen juga bisa, kalian bisa kenal-kenal sama dosen-dosen yang luar biasa. Terus teman-teman dari seluruh Indonesia gitu kalau misalnya teman-teman ikut lolos PIMNAS gitu. Jadi pesan dari aku, dicoba aja dulu dan rasain kesan yang kita rasain gitu. Gitu aja sih. Betul bang. Cuannya gede. Bisa ya, bisa. Oke, mungkin seperti itu
ya Sobat You Friends, kesan dan pesan dari Akang Teteh yang berprestasi ini. Nah, Amin. Akang Teteh karena waktu kita juga terbatas ya, mungkin kalau misalkan ada waktu kita bisa sharing-sharing lagi ya di masa akan datang. Oke, nah jadi seperti itu nih Sobat You Friends terkait bagaimana sih proposal PKM yang lolos pendanaan bersama mahasiswa berprestasi. Tepuk tangan dulu dong. Oh, Masya Allah. Nah, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya. Kasih kepada- juga Terima UPP. kasih UPP. Terima kasih banyak kepada Akang Teteh yang telah berkenan gitu untuk men-sharing ilmunya terkait pembahasan pada hari ini. Nah, mungkin cukup sekian Sobat You Friends pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih banyak ya yang telah mendengar sampai sini. Ada kelapa di makanannya. Cakep. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Makasih semuanya.